Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini izinkan saya menyampaikan satu bahasan yang memang sedang viral, sedang ramai dibicarakan orang, dan ini perlu disampaikan supaya kita tidak punya kesalahpahaman tentang masalah ini, sekaligus jangan sampai kita juga dalam salah menerapkan masalah ini, yaitu antara dua kata, kaya dan sedekah. Hampir di sosial media membicarakan soal sedekah ini. Jamaah sekalian, ada dua pertanyaan penting. Mana yang benar? Kita harus kaya dulu baru sedekah, atau dengan bersedekah kita kaya? Itulah pilihan yang sering disampaikan oleh para penceramah. Mohon maaf, saya tidak memilih keduanya. Saya akan menawarkan yang ketiga. Persoalannya bukan kaya dulu baru sedekah. Kasihan sekali orang-orang yang tidak punya kekayaan, nggak ada kesempatan untuk bersedekah. Kalau sedekah itu sebagai pancingan untuk menjadi kaya, maka seolah-olah kita menjadikan Allah itu sebagai mesin ATM kita. Padahal tidak demikian. Kita tidak bisa menggunakan kata sedekah dengan menggunakan kalkulator dunia, tapi harus menggunakan cara penghitungan Allah. Mohon maaf jemaah, saya tidak mengambil dua pilihan tadi, saya ingin menyampaikan pilihan yang ketiga. Dan itulah yang kami pelajari dari banyak guru-guru kami, bahwa kata sedekah yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah merangsang, menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk kaya. Tolong digarisbawahi, bukan sedekah memancing kekayaan, tapi sedekah itu adalah sebagai alat motivasi, merangsang kita, menstimulasi kita, menumbuhkan kesadaran kita bahwa umat Islam itu harus kaya. Kenapa ada kata harus? Mari kita perhatikan secara seksama jemaah sekalian. Rukun Islam kita ada 5. 4 dari rukun Islam bicara soal uang. Hanya satu yang tidak bicara soal uang, yaitu syahadat. Bicara sholat, kita butuh uang. Paling tidak untuk membeli sarung dan sajadah, kita perlu uang. Tidak mungkin kita sholat dengan pakaian ala kadarnya. Ada persyaratan untuk menutup aurat, terutama ibu-ibu jauh lebih komplit peraturannya. Bicara soal zakat, perlu duit, Pak ya? Untuk bisa disebut muzaki, dia harus punya penghasilan yang melewati batas nisab. Kalau belum, maka dia disebut mustahik, orang yang menerima zakat, bukan muzaki. Pertanyaannya, apakah kita setiap tahun ingin menjadi mustahik atau mau menjadi muzaki? Semua harus punya obsesi dan ambisi menjadi muzaki. Kalau perlu menjadi pembayar zakat terbesar, itu zakat. Bu, puasa butuh duit, Bu. Ibu nyiapin sahur, nyiapin berbuka, perlu uang, Bu. Uang belanja, minta sama bapaknya. Perlu duit. Nggak bisa simsalabim tiba-tiba sudah terhidang makanan yang beraneka ragam untuk berbuka dan sahur. Tidak mungkin, butuh biaya. Apalagi soal bicara rukun Islam yang kelima, haji. Kemarin baru saja disahkan bahwa harga untuk haji standar dari Departemen Agama itu adalah 38,5 juta standar minimal. Apa artinya? Kalau 4 dari rukun Islam itu bicara soal uang, berarti mau tidak mau umat Islam ini dituntut untuk meningkatkan kualitas perekonomiannya.
Yang kedua, bicara soal ibadah-ibadah yang istimewa, rata-rata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dari banyak penceramah, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, berapa Pak ganjarannya Pak? 100.000 kali lipat. Saya mau tantang Bapak Ibu jamaah sekalian, siapa yang siap sehari semalam 100.000 rakaat di Masjid Jami Al-Awal? 100.000 rakaat. Kita terawih 23 aja udah banyak yang gempor, udah banyak yang tepat, pulang duluan. Baru 23. Ini 100.000 rakaat. Tidak ada yang sanggup. Saya juga tidak sanggup Pak. Sehari semalam 100.000 rakaat. Tapi yang punya uang, dia berangkat umroh, dia berangkat sholat di Masjidil Haram, nilainya setara dengan 100.000 rakaat. Itu orang yang cerdas Pak. Mau tidak mau kita perlu biaya. Haji itu wajib Pak. Haji wajib, fardu ain. Dalam hukum fikih wajib itu ketentuannya adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Jadi kalau sampai akhir hayat kita belum sempat menunaikan ibadah haji, maaf, kita termasuk dalam kategori berdosa. Dosa yang dibawa mati. Nauzubillah min dzalik. Harus ada satu mimpi, cita-cita sebelum meninggal, saya harus haji. Sementara di Indonesia kuota haji itu terbatas Pak. Jumlah penduduk umat Islam di Indonesia ini banyak, paling besar di dunia. Sehingga orang yang punya biaya pun harus menunggu 5-10 tahun lagi untuk bisa berangkat haji. Bapak Ibu mau berangkat yang cepat, hari ini daftar, tahun depan berangkat. Ada fasilitas namanya haji furoda. Haji furoda itu haji fasilitas dari kerajaan. Biayanya berapa Pak? 17.500 US. Kali 15.000, kurang lebih sekitar 300 juta. Hari ini bayar, berangkat. DP 5.000 dolar, sudah terima visanya, diterima, berangkat 17.500 US dollar. Yang bisa berangkat siapa Pak? Yang punya duit. Yang nggak punya nggak bisa berangkat. Ini pengecualian untuk haji abidin atas biaya dinas, ya. Haji kosasi, haji ongkos dikasih, atau haji James Bond, jaga masjid jual kebon. Ini nggak berlaku. Anggap saja kita nggak punya tanah yang kita mau jual, kita nggak punya harta warisan, mau tidak mau umat Islam harus kaya supaya bisa menunaikan ibadah haji. Itu minimal Pak. Janganlah kita bicara soal pergi ke Amerika, pergi ke Singapura, pergi ke Eropa, Australia, entah dulu Pak. La tushaddir rihal illa min thalathah, kata Nabi. Jangan pernah kita itu berkunjung ke luar negeri kecuali sudah 3 ini dulu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Setelah itu silahkan. Mau ke Hawaii, mau ke Honolulu, mau ke Bahamas, silahkan. Tapi 3 ini harus selesai dulu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Setelah itu boleh ke tempat yang lain. Ini poin pertama yang saya mau sampaikan. Bukan kita itu nunggu kaya supaya bisa sedekah, juga bukan sedekah itu mancing kita supaya kaya, tidak. Tetapi sedekah itu adalah sebagai alat motivasi, sebagai rangsangan, sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran kita untuk meningkatkan kekayaan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana pemahaman kaya menurut Nabi kita Muhammad SAW? Tidak ada definisi yang paling bagus tentang kekayaan ini kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratul mal, wala kasratul 'ard, walakinnal ghina ghina'an nafs. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang kaya harta. Bukanlah orang yang kaya itu adalah kaya jabatan. Tapi kata Nabi, yang sesungguhnya disebut kaya itu kaya jiwa. Saya urai lagi, apa yang dimaksud oleh Nabi kaya jiwa? Ternyata ada 3 aspek. Pengertian kaya jiwa itu adalah 3 aspek ini menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah mindset, pola berpikir. Yang kedua adalah mental. Dan yang ketiga adalah tindakan. Ketiga inilah yang disebut dengan jiwa yang kaya. Bahwa seorang muslim dikatakan jiwanya kaya ketika mindsetnya, pola berpikirnya sudah kaya, mentalnya juga kaya, kemudian tindakannya pun kaya. Kalau 3 ini dilakukan, otomatis duit dalam artian fisik datang dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu ngejar duit Pak, salah.
tapi duit yang harus ngejar kita. Don't look for money, but money looks for you. Kita kerja itu bukan cari duit, kita bisnis bukan cari duit, salah. Bagaimana caranya kita bisnis itu nyari kita, duit itu nyari kita. Nah, untuk bisa supaya duit itu datang kepada kita, maka tugas kita tiga: membangun pola pikir kaya, membangun mental kaya, dan membangun tindakan-tindakan yang kaya. Apa Gus yang dimaksud dengan pola berpikir kaya? Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan bagi kita mengatakan kita ini miskin. Kita buktikan Bu ya. Ibu boleh izin, ada salah satu ibu yang, maaf boleh saya congkel matanya sebelah Bu, saya bayar 100 juta, mau nggak Bu? Sebelah aja Bu, nggak usah dua-duanya, satu aja Bu, saya congkel, saya bayar 100 juta, mau? Congkel satu. Atau sekalian biar lempeng dua-duanya saya congkel, saya kasih 1 miliar, mau nggak Bu? Yang mau tunjuk tangan Bu. Nggak ada yang mau. Itu baru bicara mata Pak. Mau ginjalnya diambil, mau sebelah jantungnya dijual, dicangkok, kasih buat orang lain. Kalau Anda hitung dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, termasuk otak, kalau mau kita hargakan secara rupiah, nilainya nggak terbatas Pak. Jadi kalau kita mengatakan hari ini kita miskin, bohong. Kita ini kaya. Yang berhak mengatakan miskin adalah orang yang buta, tuli, bisu, lumpuh, stroke. Nah itu boleh. Miskin saya. Iya, nggak punya apa-apa. Tinggal sisa cuma satu, punya nyawa. Udah itu aja. Tapi Anda yang masih sehat matanya, sehat telinganya, bisa jalan, bisa ruku, bisa sujud, bisa berangkat dari rumah ke masjid, Anda sudah kaya. Itu satu, udah dikasih modal sama Allah. Jangan katakan bahwa kita ini miskin. Yang kedua, Bapak Ibu saya mau tanya, satu hari kita sama nggak dengan satu harinya orang kaya? 24 jam Pak ya? Konglomerat sama nggak Pak? Satu hari 24 jam? Kita 24 jam. Orang yang terkaya di dunia hari ini namanya Elon Musk, duitnya adalah 6.236 triliun. Satu harinya sama nggak Pak? 24 jam? Sama. Pertanyaan saya, kalau satu harinya dia sama dengan kita 24 jam, pertanyaan saya, kenapa dia kaya kita nggak kaya? Kan jatahnya sama Pak. Kesalahannya di mana? Dua kesalahan. Yang pertama, kita bukan orang-orang yang pintar membaca peluang. Di ruangan ini aja kalau kita jeli Pak, ini banyak uang bertebaran Pak. Contoh, bisnis kipas. Ini saya udah keringetan, walaupun kita kasih udah keringetan. Coba ada ibu-ibu yang ngasih, Ustaz saya jualan kipas, berapa harganya Bu? 10.000. Saya bayar 10.000, jadi duit. Baru bicara kipas. Ya, dulu lagi bicara rak sepatu. Saya lihat tuh sendal sepatu berantakan. Ya, nggak ada rak sepatu misalnya. Siapin rak sepatu, tawarin ke DKM. Jadi duit nggak Pak? Pak DKM, ini biar rapi sepatu sendal. Saya punya bisnis rak sepatu. Oke, berapa? 150.000. Langsung transaksi. Duit Pak. Kayaknya kurang bagus kalau jamaah ini nggak pada pakai peci. Ini nanya yang pakai peci. Pak, saya punya Pak 2 lusin Pak peci. Harganya masing-masing 50.000. Bisnis nggak Pak? Bisnis, tapi jangan transaksi di dalam masjid, di luar masjid nggak boleh kata Nabi. Kalau jeli melihat peluang ada Pak, dimanapun ada uang di mana-mana. Gus, saya udah melihat peluang, tapi kenapa saya nggak kaya-kaya? Salah yang kedua, tidak mampu merubah peluang menjadi uang. Itu salah yang kedua. Tidak punya kemampuan untuk merubah si peluang menjadi uang. Itu ada ilmunya sendiri Pak, nggak bisa ceramah kalian nggak bisa. Kita perlu 4 jam Pak, saya bikin workshop. Saya ajarin nanti tidak akan DKM memfollow up. Saya siap merubah peluang menjadi uang. Ini bocorannya saya kasih ya Bu. Merubah peluang jadi uang cuma 3 cara. Tolong perhatikan, merubah peluang jadi uang gimana Pak caranya Pak? Cuma 3. Hilangkan huruf P, E sama L. Ya kan Pak? Peluang jadi uang. Coret huruf P, coret huruf E, coret huruf L. Jadi apa Pak? Uang. Tapi PL ini ada maksudnya Pak, P-nya apa, E-nya apa, L. Nah, itu 4 jam saya terangkan. Jadi tidak ada alasan kita hari ini miskin. Mau pandemik ya, mau COVID-20, mau COVID-100, nggak ada urusan. Orang yang mengatakan miskin berarti orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Dia sudah dikasih kekayaan yang luar biasa dari ujung kaki sampai ujung rambut. Buktinya tadi dicongkel mata satu aja nggak boleh dibayar 100 juta. Kan Anda orang kaya itu sebenarnya. Nah, ini pola pikir. Pola pikir kaya. Yang kedua, tidak cukup dengan pola pikir, mentalitas pun harus kaya. Bapak pergi ke mall,
ada showroom, ada biasanya kan suka pameran mobil Pak ya di mall. Ada mobil terbaru, sebutlah Tesla, harganya berapa? 1,2 miliar. Bedanya orang mental kaya begini Pak, sama yang tidak punya mental kaya. Tanya sama si salesnya, berapa ini mobil Tesla, mobil listrik? 1,2 miliar. Mahal ya 1,2, mental miskin. Tapi yang mental kaya lain Pak. Mobil berapa harganya? 1,2. Oh, saya pikir 2,5 miliar. Cuma 1,2, padahal dia juga nggak punya duit Pak. Oh, cuma 1,2 miliar. Jadi dia entengkan uang itu Pak. Enggak dia besar-besarkan. Oh, cuma 1,2 miliar. Saya pikir 2,5 miliar. Oh, murah. Kan kita bukan bicara soal punya atau tidak Pak. Yang penting mentalnya harus dibangun dulu. Bu, jujur Bu, kalau kita ke restoran dikasih menu Bu, jujur ya Bu, Ibu lihat matanya ke kiri apa ke kanan? Sudah bisa saya pastikan pasti lihat ke kanan. Kenapa kanan? Karena harga. Cari yang paling murah kan? Nah ini nih paket hemat, bonusnya es teh manis. Nah ini pas. Itu mental miskin Pak. Kalau mental kaya beda. Bilang sama klien, yang paling rekomendasi dari chefnya yang mana? Yang paling enak? Tunjuk ini. Tutup harga apa? Pasti mahal. Sesekali nggak apa-apa, pesan apa? Membangun mental kaya. Jangan seringan tekor kita. Gitu Pak. Ibu pergi ke toko berlian, masuk aja Bu. Mental kaya itu beda. Ini berapa berlian? Oh itu, yang mana Bu? Ini, kayaknya bagus ini. Oh itu Bu, kecil, 300 juta. Oh 300 juta. Boleh coba saya kalau cocok saya ambil, kalau enggak masukin ke tangan kita. Mas, tolong difoto saya pakai ini. Kata ibu itu, foto saya pakai ini supaya suami saya lihat. Kalau dia bilang cocok, baru kita beli. Difoto sama si penjaga berlian itu, difoto. Lapor ke suami, gimana cocok? Abang, cocok nggak ini saya pakai titik? Cocok, tapi kata suaminya, cari yang warna pink. Pak, ada yang warna pink? Nggak ada, nggak jadi. Yang penting udah megang, cincin harga 200 juta. Udah, itu mental kaya Pak. Kalau yang nggak mental kaya, dikasih 200 juta, udah pingsan Pak. Nggak jadi itu. Ini bicara mental Pak. Lah, sekarang kalau mental kita nggak siap, bagaimana Tuhan mau kasih? Jangan-jangan begitu dikasih 200 juta, kita pingsan Pak. Boleh dites Pak, boleh dites. Ada koper isi 1 miliar Pak. Saya minta Pak Rianto kasih ke tukang beca yang di ujung sana, tukang beca. Ada salam dari bos koper, tolong dibuka di tempat. Itu pesannya. Ini hadiah buat Bapak. Oh iya, buka. Bu, senang apa pingsan? Begitu dibuka 1 miliar, pingsan dia. Kenapa? Bukan levelnya dia ke situ, mentalnya belum siap. Kalau 1 juta 2 juta diambil, tapi yang 1 miliar, dia kebayang dia buat apa duit 1 miliar. Waduh, 1 beca aja lu capek, gimana 1 miliar? Nah, gitu dia berpikirnya, nggak punya konsep bisnis dia. Makanya nggak dikasih 1 miliar orang kayak begitu. Bukan Allah nggak adil, kan belum pantas Pak. Jadi akhirnya sebenarnya bukan Allah nggak mau kasih duit kita banyak, masalahnya Anda belum pantas. Tugas kita adalah memantaskan diri di hadapan Allah. Ini celutukannya orang Betawi Pak. Bos, kalau mau punya kambing bikin kandang. Kalau mau punya kambing bikin kandang. Kita bikin kandang Pak. Diketawain tetangga, wah Gus Roy nggak punya kambing bikin kandang. Sedeng. Dah kita bikin kandang. Gak lama ada Pak seorang jurkam, bukan juru kampanye, juragan kambing. Ini kandang siapa? Kandang gue. Boleh nggak gue nitip? Enak aja nitip. Ini bikinnya nggak sembarangan, full biaya, sewa kalau mau. Gini deh, Gus, jangan nyewa, kita kerjasama. Maksudnya gimana? Saya punya 20 kambing, setiap 10 kambing, 1 kambing gratis buat kamu. Saya punya 20, saya dapat berapa Pak? 2. Modalnya Bapak? Kandang ya, modal kandang dapat 2 kambing gratis. Bapak tolong tunjuk tangan Pak, jangan malu-malu Pak. Yang mau punya mobil bagus tunjuk tangan. Bikin garasi dulu. Jadi kenapa tidak dikasih mobil bagus, garasi aja nggak punya, tinggal di gang sempit. Tahu gang senggol Pak, baju aja nggak muat. Jadi nyusahin tetangga nih kalau begini. Belagu amat, rumah di gang sempit, mobilnya Alphard, bikin susah tetangga. Jadi harus punya garasinya dulu, bisa bawa mobilnya dulu. Nggak bisa bawa mobil, dikasih mobil kan nabrak terus Pak. SIM A nggak punya, ntar tangkap polisi. Jadi kadang-kadang kita ini bukan mempersiapkan diri, malah sedang mencari apa yang mau dicapainya. Dia lupa untuk mempersiapkan diri. Buat Bapak Ibu yang belum berangkat haji, gimana supaya berangkat haji? Tugasnya hari ini bukan menyiapkan duit Pak, tapi apa? Mempersiapkan segalanya kecuali satu, duit. Apa itu? Daftar. Pak, daftar di Bank Syariah. Berapa sih semampu-mampunya? 500.000. Oh ya udah, masuk Bu. Ya mampu masuk dulu. Taruh aja dulu Bu. Tabung, namanya tabung aja, ada kan? Tabungan haji. Pergi ke Tanah Abang, beli apa? Pakaian ihram.
Terus apa? Ikut training manasik haji. Setahu saya, ya, kalau ada ustadz yang suruh bayar, kasih tahu saya, Bu. Namanya training manasik haji itu gratis, Pak. Yang bayar tuh berangkatnya, Pak. Manasiknya gratis, ilmu gratis. Ikut aja manasik haji. Yang ketiga, pesen namanya udah berangkat haji, supaya Pak didoain. Tolong doain saya, sebut nama saya supaya saya tahun depan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Saya suruh jamaah begitu, Pak. Alhamdulillah, di atas 70% berangkat semua, Pak. Bahkan saya bikin satu buku yang berjudul The Wisdom of Hajj, kisah pengalaman spiritual saya dan beberapa jamaah yang berangkat haji dengan cara-cara yang amazing, di luar dugaan. Pak, tukang pijit berangkat haji, Pak, nggak pakai duit. Coba, bagaimana mungkin, Pak? Jadi dia suka mijit saya, favorit, Pak. Kalau ada apa-apa saya panggil beliau. Udah haji belum? Boro-boro haji, umroh aja belum, Ustaz. Mau nggak berangkat haji? Mau. Tapi siap ya, segala macam resiko apapun siap, asal jangan mati, katanya gitu. Oke, siap. Saya hubungkan dengan pemilik travel. Pak, minta satu kuota jatah satu buat tukang pijit saya. Dia sudah komitmen, seluruh jamaah Bapak dipijit sama dia gratis. Oh, boleh juga ini. Tinggal tambahin, Pak, di flyersnya tambahan masas dari yang pakarnya gratis. Jadi yang capek-capek habis dari tawaf gitu, Pak, entah dipijit sama dia. Oh, boleh juga. Berangkat, Pak. Kerjaan di sana di samping ibadah, Pak, pijitin orang. Itu aja modalnya dia berangkat haji. Istilah orang Betawi itu dijabanin, Pak, berangkat. Subhanallah. Jadi mentalitas harus dibangun. Banyak di antara kita, mari Bapak Ibu kita didik anak-anak kita, enggak harus menjadikan mereka itu orang kaya, tapi apa? Mentalnya harus kaya dulu. Kalau mentalnya sudah kaya, maka dia sebentar lagi akan ditakdirkan Allah menjadi orang yang kaya harta. Yang ketiga apa? Perbuatannya perbuatan kaya. Tindakan-tindakannya tindakan yang kaya. Tidak pernah dia bersikap pesimis. Ini penting, Pak. Pesimis itu singkatan, kepanjangannya tahu, Pak? Penyakit si miskin. Makanya kita nggak kaya-kaya, pesimis. Sudah pesimis, mohon maaf, bukan saya nggak suka lagu dangdut ya, tapi rata-rata lagu dangdut bikin kita pesimis. Contoh nih, Bu, sepiring berdua. Lah, emang gak ada piring lain? Pelit banget piring berdua. Katanya romantis, bukan romantis, miskin sebelah. Piring banyak, kenapa berdua gitu? Ada lagi yang lebih parah, Pak. Gubuk derita. Ya, kita tinggal di gubuk aja udah susah, ditambah judulnya derita lagi, Pak. Ada lagi yang lebih parah, Bu, lebih lebay lagi apa? Termiskin di dunia. Masya Allah, termiskin di Indonesia saja udah susah, ini termiskin di dunia. Allahu Akbar. Itu cuma ada di Indonesia, Pak, judul kayak begini, Pak. Ujung-ujungnya apa? Sakit gigi, Maggie Z. Ya Allah. Kenapa sih nggak kita dengerin lagu misalnya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, lakukan yang terbaik, demasif, jangan menyerah. Kan bagus, Pak. Lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat, bikin kita optimis, jangan pesimis. Udah pesimis nontonnya sinetron yang begitu, film India, wah udah nasib sama teman saya susah kayak gitu, Pak. Kan film India film susah semua, Pak, gitu, Pak. Sinetron yang begitu, ya. Jadi tindakan itu juga bisa membantu kita menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan. Jadi itu kaya menurut Nabi, kaya jiwa, kaya pikiran, kaya mental, dan kaya perbuatan. Insya Allah setelah tiga ini dibikin kaya, duit datang otomatis, nggak usah cari duitnya datang kalau ini sudah dibentuk. Percaya, sudah dibuktikan. Baik, selanjutnya, apa hubungan kaya dengan sedekah? Karena saat ini mohon maaf ya, kata sedekah agak negatif sekarang hari ini. Karena ada satu kejadian ya, kita nggak usah sebut, udah pada tahu semua ya, si A si B nya akhirnya rusak dunia persilatan nih, Pak. Orang sekarang menjadi trauma dengan sedekah, padahal kan nggak semua seperti itu kan. Jadi saya mesti luruskan, sedekah itu ada tiga, Pak. Sedekah sunnah namanya infak, sedekah wajib namanya zakat, sedekah istimewa namanya wakaf. Orang yang cerdas, dia nggak ngincer infak, dia nggak ngincer zakat, tapi yang dia incer adalah wakaf. Infak dia lakukan, zakat dia wajib lakukan, tapi dia konsentrasi dan fokus bagaimana menyiapkan wakaf sebelum dia meninggal. Kenapa saya bicara wakaf, Pak? Karena wakaf ini pahalanya tidak terbatas, mengalir terus sampai kita nanti yaumul hisab. Istilahnya, napas sudah putus, pahala nggak putus-putus. Kalau kita pintar berinvestasi akhirat, pasti kita akan pilih wakaf dibandingkan yang lain. Iya, Pak ya?
Jadi inilah yang saya maksud, sedekah bisa berdampak secara signifikan terhadap kekayaan ketika kita sudah mulai memikirkan berapa wakaf yang kita mau siapkan sebelum kita meninggal dunia, berapa warisan yang kita mau titipkan kepada ahli waris kita, anak dan istri kita, supaya mereka hidupnya tidak menderita dan terlunta-lunta gara-gara suami dan ayahnya meninggal dunia. Dan sudah banyak kejadian ketika suami meninggal, ayah meninggal, istri dan anak-anak harus menanggung derita. Sudahlah, nggak tinggal diwarisan, utang yang diwarisin Pak, coba. Yang suruh bayar istri mana, kasihan. Dulu utangnya nggak bilang-bilang, biar udah meninggal, istrinya ditagih. Bu, mau bu bayarin utang suami? Mau nggak bu? Mau bayarin utang suami? Kalau nggak mau, ntar malam tanya, bang ada utang nggak? Kalau enggak, beresin dulu, jangan mati sebelum beres. Kita yang susah, istri kasihan, ibu-ibu. Maka pastikan Bapak Ibu, sebelum kita meninggal, kita sudah menitipkan warisan yang terbaik. Itu sudah ditegur oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Jangan kau tinggalkan anak dan istrimu dalam keadaan di'afan, lemah finansial. Ada An-Nisa ayat 9, silahkan dibaca. Lemah finansial. Hampir semua tafsir ulama mengatakan maksudnya lemah itu lemah finansial. Yang kedua, siapkan wakaf buat kita yang meninggal dunia. Tidak ada yang bisa menjamin Pak, dosa kita lebih sedikit dibandingkan pahala kita. Hanya ada satu penyelamat kita Pak, yaitu apa? Wakaf. Sekalipun dosa kita lebih banyak, tapi insya Allah dengan kita sudah melakukan wakaf, pahala terus mengalir, lama-lama akan menutupi dosa kita, dan insya Allah pahala kita lebih tinggi dibandingkan dosa kita, insya Allah. Terakhir, kalau kita bicara sedekah, sebenarnya kita bicara soal kejujuran. Kata sodako itu diambil kata sodako yasdiqu. Sodako itu adalah jujur, bersikap jujur. Orang yang sedekah itu orang yang jujur. Jujur terhadap apa Gus? 3. 1. Jujur terhadap kepemilikan. Ketika orang sedekah, dia sadar bahwa ini harta, ini duit, bukan punya dia. Punya siapa? Allah. Berarti status harta itu apa Pak? Titip. Makanya ketika harta kita hilang, bacanya apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua punya Allah. Berarti uang yang di dompet Anda, aset-aset yang ada di surat-surat berharga, obligasi, saham, dan segala macam, sukuk, segala macam, properti, mobil, itu semua adalah punya Allah, cuma dititipkan kepada kita. Maka tidak ada alasan kita tidak bersedekah. Yang kedua, sedekah juga bermakna jujur terhadap kebermanfaatan. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak followersnya, bukan yang paling banyak subscribersnya. Kalau sekarang YouTuber, nggak usah minder kita subscriber gak banyak, yang penting apa? Yang paling banyak manfaatnya. Konglomerat itu bukan banyak duit Pak, tapi banyak manfaat. Berlomba-lomba membanyakkan manfaat, dimanapun ada kesempatan bermanfaat buat masyarakat. Dan yang terakhir, sedekah juga bermakna kita punya satu kejujuran atas pertanggungjawaban. Setiap peser uang yang kita gunakan itu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah, diaudit oleh Allah. Orang bisa lolos dari pengadilan dunia, tapi dia nggak bisa lolos dari pengadilan akhirat. Itu yang lebih berat Pak. Mungkin dengan menggantungkan kepada kekuasaan mungkin bisa lolos dari pengadilan, tapi nanti di akhirat nggak ada yang bisa yang lolos dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sodako itu kita jadikan sebagai cara kita untuk melakukan pertanggungjawaban. Sebagai bukti kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersedekah. Ada bagian yang tidak bisa dimiliki oleh kita, tapi ada bagian orang lain yang memerlukan, orang fakir, miskin, anak yatim, dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan. Saya doakan semua Bapak Ibu memiliki pola pikir yang kaya, mental yang kaya, tindakan-tindakan yang kaya, dan insya Allah setelah itu ditakdirkan kaya beneran, insya Allah ya. Saya doakan semua tanpa terkecuali tahun depan, paling tidak tahun depan atau 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, insya Allah bisa menunaikan ibadah haji. Demikianlah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.